Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Salam pemangkar. Salam. Kembali lagi bersama saya Bang Don di edisi 30 Agustus ya. Wah, sudah 30 Agustus. 30 Agustus sudah nggak terasa. Agustus sudah mau ada di penghujung ya, sudah ada di penghujung di bulan Agustus. Kali ini Bang Don di acara BMO ya, berbincang di mobil ya. Apa kali ini akan kita bincangkan? Nah, tapi sebelum saya kasih tahu kepada kalian Anda semuanya, ini kita sedang menuju ke arah timur ya, tepatnya di Sembagus ya. Ya seperti biasa, biar tidak terlalu biar nggak terasa juga nanti kita ngobrol lah. Biasanya kalau sudah ngobrol ini nggak terasa, tiba-tiba sudah sampai nggak terasa gitu Bang Ipul ya. Nah, tapi biasanya kita emang selalu ngobrol, hanya mungkin alangkah baiknya kalau obrolan kita juga bisa didengar orang banyak. Betul. Karena setiap kita berdua pasti yang kita obrolkan ini adalah hal-hal yang setidaknya menambah wawasan untuk atau mengulang sedikit Ya. ke kenangan-kenangan lah ya, pengalaman-pengalaman ya, siapa tahu lah nanti bisa berguna untuk masyarakat. Tapi sebelumnya itu Ya. mungkin saya ingin minta tanggapan Bang Don dari Ya. ini kan sekarang Mas Korcam sedang melihat apakah suaranya ini terdengar enggak, nanti kadang kita ngomong terus nggak dengar gitu Ya, gimana ini yang lagi stay tune ini? Suara kita terdengar jelas nggak ini? Apa tanya? Oh, mau kemana Bang Don? Ini saya di Jember Bang Don. Ini mau ke Sembagus, Mas Korcam ya, Kak Korcam ini, saya manggilnya kakak ini ya. Suaranya gimana nih Mas Korcam? Suaranya jelas nggak ini Mas Korcam ini? Suara kita ini. Khawatir nggak kedengeran ini bagi yang stay tune sore hari ini. Soalnya barusan juga nanya, padahal kita jelaskan jangan-jangan nggak bagus ini. Suara kita ndak apa itu namanya kurang jelas ini, atau Mas Adi nih, ayo Mas Adi jangan sip ya, sangat keras. Oke Bang Don, lanjut Bang Don. Mampir ke rumah Pak Ketum, ada istri di rumah. Oh siap nanti kalau ada waktu ya, soalnya hari ini jadwal cukup padat Ya. kita ke timur karena mau mengambil sound system kita Ya. yang akan kita pergunakan untuk kita bisa mengolah suara ya Bang Don. Nah, betul. Namanya juga pemangkar kan harus lengkap, Olah vokal juga. olah vokal gitu loh. Iya. Oke, biar sambil lalu kita berkendara ya di mobil. Nah, kebetulan sore hari ini saya hanya berdua dengan Bang Ipul ya. Kalau dari proyek ya. Iya. Rasanya Barusan ada gangguan sinyal. ya. Oke, saya salami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masyarakat Situbondo dan tim pemangkar kebanggaan saya, seperti biasa katanya Bang Don, kita harus selalu bersemangat. Betul. Ya. Biar nanti ada energi aura-aura positif yang bisa kita salurkan kepada teman-teman ya. Ya, siap. Oke, salam penyemangat kita seperti biasa. Salam pemangkar. Salam. Nah, gitu Bang Don. Ya, alhamdulillah semangatnya setiap hari selalu bergelora ya, karena tim pemangkar itu tidak boleh loyo ya. Tidak boleh. Jadi harus selalu semangat. semangat. Betul Bang. Nah, ini biar nggak terasa Bang ya, kita ngobrol saja di Oke. di kendaraan, di mobil. Nah, ini kan kalau saya amati ya GP Sakera ya, yang dipimpin oleh Bang Ipul ini kan selalu laporan ya kan. Terakhir kemarin laporan dugaan kasus 378 dan itu diterima gitu loh. Siap. Nah, bahkan laporannya itu beberapa dari laporan-laporan yang dilaporkan oleh GP Sakera ini terus berlanjut. Nah, pertanyaan saya begini Bang, ada nggak sih kiat-kiatnya atau tips-tipsnya lah agar laporannya atau mungkin laporan yang baik itu gimana sih Bang menurut Bang Ipul gitu loh Bang? Oke Bang Don,
Waduh, ini banyak yang nyapa ini rupanya. Iya. Mulai dari kita berangkat banyak klakson. Jadi gini Bang Don, sebelum itu Bang Don, ini hal yang mungkin dipertanyakan juga atau mungkin dinyinyi juga dengan beberapa rekan. Iya. Ini alasannya kenapa sih grupnya pemangkar ini selalu live Bang Don, gitu loh. Selalu live gitu loh. Iya. Itu kenapa? Kalau Bang Don sendiri kenapa? Ya, Karena ini akunnya Bang Don loh sekarang. Iya betul. Kenapa Bang Don? Satu begini Bang, selain tujuan kita untuk mencerdaskan masyarakat lah ya, agar masyarakat juga paling tidak apa yang kita ketahui itu juga masyarakat biar tahu juga Oh gitu ya, loh ya kan. siap. Biar juga ada pemahaman lah, dan juga ketika misalkan ada kita yang salah, masyarakat bisa juga langsung mengkoreksi kita Bang gitu Ya, kan. sekaligus tukar pikirannya, Tukar pikiran, tukar dari pendapat. live ini. Iya gitu loh. betul. Nah, tapi kalau saya sih mungkin selain itu ya Bang Don ya, selain Bang. hal tersebut yang bagus itu menurut saya juga, yang pasti tim pemangkar ini pulsanya limited. Oh iya dong, iya jelas itu. Ya, karena nge-live ini memakan kuota lumayan gitu Iya, kan. betul, Makanya betul, bagi yang nyinyi itu ya mungkin pulsanya mepet sehingga jarang sekali melakukan live, biasanya hanya di video dan di-upload, itu pun numpang wifi ya. Iya. Ya ini soalnya pertanyaannya sangat anu gitu loh. Kita nggak mau lip-lipan ya, lip-lipan apa seperti itu ya Bang Don ya. Iya. Karena menurut saya yang pertama, ketika kita apa itu namanya ingin menyampaikan sesuatu, itu bukan berarti kita ini keminter Bang Don ya. Tapi jujur saja mungkin nanti ada tambahan ketika kita mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan kita, itu bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman gitu loh Bang Don. Dan mungkin juga ini hanya berdasarkan dengan cara-cara kita. Iya, betul. Jadi nggak bisa teman-teman misalnya, lah kok seperti itu, lah ini cara kami. Kenapa kami bisa melakukan itu? Ini cara kami memperoleh atau mendapatkan hal yang itu positif untuk bisa kami lakukan. Betul. Oleh karenanya perlu ada evaluasi tambahan. Nah, evaluasi itu harus didapat juga dari para netizen gitu. Karena ini penting Bang Don ya. Betul Bang. Seperti contohnya yang tadi Bang Don tanyakan, kenapa laporan Bang Ipul itu selalu minimal naik kepada penyidikan dan tidak sedikit atau banyak yang berakhir hingga di persidangan. Nah ini hal-hal ini kan tidak semua orang memiliki Bang Don. Iya. Atau kadang-kadang masyarakat Situbondo ini tidak paham bagaimana caranya untuk melaporkan. Kadang-kadang karena polisi ini tidak boleh menolak namanya laporan dan pengaduan. Ya meskipun laporannya tidak jelas juga diterima Bang Don gitu loh. Diterima. Ya artinya berarti laporannya diterima atau pengaduannya diterima dulu. Artinya gitu. Belum tentu laporan itu bisa berlanjut ke tahap berikutnya kan begitu Bang ya? Betul, belum tentu laporan tersebut itu bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi yang sering terjadi seperti itu Bang Don gitu loh. Nah, itu yang dialami oleh banyak teman juga gitu ya. Itu Bang Don ya. Kan penting berarti ini ya, mungkin ada yang mungkin ada yang pengen mengetahui, tapi kalau yang nggak pengen ya sudah lewatin saja kan, selesai loh Bang Don. Ya toh niat kita hanya ingin berbagi gitu kan. Mungkin ada warga yang tidak tahu gitu kan. Niat kita ikhlas kok, tulus, ingin berbagi saja gitu. Daripada konsultasi harus bayar. Karena tidak sedikit loh banyak teman-teman ini, banyak masyarakat yang mengadu kepada kami, itu seringkali ya ketika dia berkonsultasi harus bayar. Entah bayar itu artinya dia harus nanti membuat pengaduan dengan membayar atau apapun. Ya alangkah baiknya kan kita memberi cara-cara yang bisa dimengerti oleh dan dipahami oleh banyak orang gitu Bang Don ya. Betul. Ada juga yang curiga begini Bang Don. Gimana Bang? Wah jangan itu nanti menaikkan kontennya lah. Kalau kita menaikkan konten ini kita masukkan di YouTube ya Bang Don ya. Tapi kan enggak, ini di Facebook karena sudah negatif terus gitu loh Bang Don berpikirnya itu. Sudah suudon. Ya, itu yang tidak boleh pemirsa ya. Tapi betul kan itu Bang Don ya? Iya betul. Kan terjadi itu ya. Iya. Jadi hilangkan itu pikiran suudon dan semacam itu, karena juga nggak baik. Ya, kalau nggak suka ya sudahlah. Ya gitu betul. Loh. Selesai. Nggak perlu harus cari-cari kesalahan ya, gitu kan. Gini Bang Don, bukan cari-cari kesalahan gimana Bang Don. Bang?
tapi dia itu ingin menolak sebuah pengalaman orang lain. Nah, kalau ingin menolak ya sudah, pindah saja. Karena memang tidak sedikit orang itu Bang Don, itu ada yang haus tentang ilmu. Seperti aku kan selalu bertanya, selalu mendengarkan juga ketika di darat, atau ketika kita juga sering mendengarkan dari YouTube juga. Tapi ada juga yang dia itu merasa bahwa sudah pintar. Contohnya karena ini diblokir ya Bang Don dengan Zamzam, tapi tidak apa-apa lah, nanti pasti ada yang nyampein kepada Zamzam gitu. Contohnya adalah si Zamzam ini gitu loh, akun Zamzam ini nggak apa-apa ini diblokir ini. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman bahwa beberapa akun pemangkar itu diblokir oleh Zamzam. Betul. Saya juga heran ini orang kok seneng blokir gitu loh ya. Kayaknya si jago kalau di Facebook kayak gini, tapi memblokir karena kalah, karena terdesak, akhirnya memblokir ya. Iya. Nah, betul. ini kayak akun Zamzam ini kan kurang. Dia itu ingin mengetahui ilmunya itu kurang. Ya sehingga dia itu hanya berkutat di kemampuannya dia. Padahal kemampuannya dia pun juga kita ragukan gitu loh. Karena beberapa hal sepele yang seharusnya itu dipahami, justru dia tidak memahami. Malah dia itu membuat status yang akhirnya menjadi lelucon dan guyonan dari warga-warga. Iya betul. Nah, ya beberapa kali yang terakhir ini yang paling lucu, dia itu manggil pul katanya gitu ya di akun barisan Bang Ipul, di mana dia itu marah gitu loh. Kenapa postingannya dihapus katanya? Karena dia tidak bisa melihat. Nah, iya kan? Iya betul. Nah, betul. padahal orang yang menurut saya ya, orang yang paham terhadap Facebook itu tahu bahwa kalau akun itu sudah diblokir, itu nggak akan pernah bisa melihat. Iya betul. Hah? Betul. Lah Zamzam memblokir akun barisan Bang Ipul. Karena terdesak dia, gitu loh. Iya. Kan? Akhirnya dia cari cara yang aman Bang Don. Akhirnya diblokir. Iya. Iya. Lah ketika diblokir, malah ketika dia tidak bisa melihat postingannya Bang Ipul, marah dia. Padahal yang ngeblokir. Padahal yang memblokir dia sendiri. Dia sendiri. Ya. Nah, akhirnya apa, menjadi bahan tertawaan di masyarakat, di netizen. Nah, orang blokir, orang yang sudah diblokir kok bisa melihat, malah menuduh lagi. Menuduh kalau postingan tersebut dihapus. Memang saya takut sama Zamzam. Ya, kok memang tim pemangkar yang megang dari beberapa akun itu takut sama dia. Isinya juga, pembicaraannya juga tidak jelas. Nggak nyambung juga. Keren nih Bandungnya. Mobilnya ya, kerennya. Keren ini. Apa ini? Ini masuk mobil MPV bukan? Bukan, itu mobil Eropa, itu mobil perang itu, mobil Eropa. Land Rover. Land Rover betul. Tapi modelnya model yang khusus itu Bang Don ya. Bang Don ya. Oke. Apa pertanyaannya nih Bang Don? Itu tadi apa namanya? Laporan ya. Kena GP Sakera ini kan laporannya selalu lanjut lah Bang ya. Ya. Nah, ini artinya bahwa itu diterima ketika kita laporan gitu kan. Nah, mungkin ini bisa berbagi resep kepada saudara-saudara yang di sana, kawan-kawan kita yang di sana, bagaimana sih laporan itu yang baik gitu Bang. Oke. Ini masih jauh ya Bang Don ya? Masih ya. Oke. Sebelum kita masuk ke laporan Bang Don, kembali saya jelaskan bahwa ada dua ya Bang Don ya. Ada dua masyarakat ini, rakyat ya, Indonesia terutama, khususnya adalah Situbondo, untuk melakukan dua hal yang bisa dilakukan secara hukum Bang Don. Itu ketika dia itu mengalami sesuatu hal yang merugikan ya. Merugikan atau membahayakan, atau dia melihat sesuatu yang hal membahayakan atau itu dilarang oleh undang-undang ya. Ada dua cara itu ya Bang Don ya. Ini bagus sudah Bang Don. Ini yang pertama adalah Bang Don menggunakan jalur perdata. Nah, gitu loh. Ada jalur yang bisa digunakan, yaitu jalur perdata ya. Bagaimana perdata ini? Perdata ini bisa kita menggunakan hak kita untuk mengujinya itu di pengadilan. Nah, jalur perdata pun banyak, sehingga ada beberapa pengadilan yang membidangi jalur-jalur perdata tersebut. Gitu ya Bang Don. Berarti juga di pengadilan
apa namanya pembagiannya juga. Iya, Bang, di pengadilan ya. Artinya pengadilan ini kan macam-macam. Ada Iya, iya. pengadilan negeri, Oh, ada pengadilan agama, ada iya, pengadilan tata usaha negara, Iya. ada pengadilan arbitrase, ada pengadilan KIP. Iya. Nah, itu banyak itu jenisnya di sana. Jadi itu tidak bisa kalau misalnya itu ada keperdataannya, Iya. itu tidak bisa kita laporkan di pidananya. Nah, Hmm. kalau pidana itu ada dua lagi. Ya. Ya dua-dua, saya seneng dua Bang Don. Ada dua lagi yang bisa dilakukan pengaduan dan laporan. Itu yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan. Nah, dari dua ini ada pembaginya Bang Don, ada syarat-syaratnya. Gitu loh Bang Don ya. Apa itu, Bang? Kejaksaan itu hanya bisa menerima laporan dan pengaduan itu yang ditentukan oleh negara, itu salah satunya adalah Korupsi ya. Jadi korupsi apa? Korupsi itu adalah kerugian negara itu yang dilakukan. Ya, jelas kerugiannya kepada negara atau masyarakat yang dilakukan oleh aparatur yang dibiayai oleh negara. Oh iya. Nah, gitu loh. Ya. Penghasilan lah, penghasilan Ya. itu dari negara, itu yang akan bisa dilaporkan di kejaksaan. Ada di korupsi itu bisa di dua ya. Sekarang ada tiga, yaitu KPK, satunya kepolisian, kejaksaan dan KPK. Jadi ini ada pidana juga. Oh ya, salah satunya adalah di KPK juga ini bisa. Gitu loh Bang Don ya. Tapi semuanya ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Nah, Ada kriterianya. Ya, ada kriterianya. Kita melaporkan kepada KPK ya dengan nominal minimal dugaan korupsinya itu kalau nggak keliru itu 1 M. Kecuali OTT. Ya, ya. Kalau OTT yang dilakukan oleh KPK itu biasanya itu tidak melihat dari nilai nominal yang ditangkap, tapi itu dibaca ya Bang Don ya. Ya. Dibacanya itu adalah sebuah rutinitas. Nah, jadi misalnya begini Bang Don. Ada kepala dinas misalnya yang ditangkap. Dengan dia hanya ketika di OTT hasil tangkapannya itu hanya di 100 juta misalnya. Lah, dia itu KPK ini akan membuat sebuah asumsi gitu ya Bang Don ya, bahwa kepala dinas ini juga melakukan hal-hal yang sama selama dia menjabat. Maka nanti dari OTT itulah akan dikembangkan dalam proses lidik ya Bang Don ya, untuk mengembangkan selama dia menjabat kemana saja dia itu melakukan sebuah transaksi. Uangnya itu dialirkan kemana begitu. Tapi kalau berupa laporan dan pengaduan Bang Don itu harus ada batas minimal, yaitu kalau nggak itu 1 M. Kalau kita itu mengetahui hanya di angka 1 M, maka di bawah ya Bang Don ya, maka itu biasanya dianjurkan ke kepolisian ataupun kejaksaan. Itu dulu Bang Don ya. Nah, jadi kalau di kejaksaan itu pidananya itu adalah korupsi yang bisa diperbolehkan ya. Nah, kalau di kepolisian ini sifatnya umum. Gitu loh. Baik itu tentang korupsi maupun pidana-pidana umum lainnya serta pidana-pidana khusus lainnya. Karena pidana-pidana khusus itu tidak hanya korupsi Bang Don. Ada perlindungan anak dan apa itu namanya, anak dan wanita ya kalau nggak keliru ya. Kalau penipuan Bang, ke polisi. Masuk pidana apa itu? Umum itu. Umum, masuk ke pidana umum. Itu dulu dipelajari. Artinya begini, jangan sampai kita di loket awal saja kita sudah keliru. Nah, ini tujuannya untuk kenapa sih kok berlanjut kan begitu Bang Don. Nah, jadi misalnya begini, ada sebuah laporan, dia laporannya itu dilakukan ke kanan ya. Ke kanan. Nah, dilakukan oleh orang sipil. Artinya orang bukan yang dilakukan oleh pungli misalnya dulu Bang Don, dilakukan oleh orang biasa. Artinya tidak dibiayai oleh negara. Itu maka nggak bisa dimasukkan ke kejaksaan karena itu nanti pasal yang diterapkan bukan pungli, meskipun sama-sama mengambil uang, tapi pasal yang diterapkan itu adalah penggelapan 372. Penggelapan. Itu loh Bang Don, 372 penggelapan ya. Jadi bahasa pungli ini
berekor dua lah, artinya bersayap dua. Dia bisa kerana korupsi kalau itu dilakukan oleh aparatur negara. Ya. Kalau dia itu dilakukan oleh masyarakat, maka ini masuk di dalam penggelapan. Ya. Harus paham dulu dong. Artinya Bang Don, ya. kuncinya adalah digaji negara atau tidak kan Ya, gitu, Bang? entah itu ASN, entah itu Pak Kampung, entah itu pokoknya yang dibiayai oleh negara. Nah, gitu Bang Don. Iya, iya. Jadi iya. loket depan dulu harus dipahamkan. Harus dipahami. Gitu ya. Iya, oke. Nah, oke. Nah, Ada lagi mungkin? Itu tahapan loket dulu. Iya. Mungkin di loket dulu ada pertanyaan Bang Don. belum. Ini kayaknya belum datang ini si Adi nih. Karena masih di toko. Masih di toko. Ya, nanti kita nyantai dulu. Ayo, Ya. loket. Ada yang ditanyakan? Oh, berarti antara kejaksaan dan kepolisian ini lebih banyak di kepolisian ya, Bang? Oh Kalau- iya. Kalau macam-macamnya laporan ya. Kalau kepolisian itu universal. Jadi tidak hanya korupsi, tapi juga pidana umum dan pidana khusus lainnya. Itu kepolisian. Jadi Iya, lebih iya. banyak yang dia memiliki hak untuk melakukan atau menerima panggilan. Pengaduan gitu loh, Bang. Pengaduan, iya. Jadi harus paham di sini dulu. Karena tidak sedikit orang melakukan pengaduan salah loket. Iya, Maka ketika sudah salah loket kan ya nggak terpakai gitu Oh, loh. Nah iya. itu. Nanti malah ngomongnya nggak diterima gitu, Bang ya. Nggak diurus. Nggak diurus. Ya udah gitu. salah loket. Karena soalnya. salah loket itu ya. Ya. Itu salah satu tahap awal kita mengenai loket masuknya dulu. Ya. Iya. Oke Bang Don. Nah itu untuk masuknya ke sana dulu. Lah tahap yang kedua Bang Don ya. Tahap yang kedua ini kita harus memahami dulu ya Bang Don ya. Iya. Apakah kita akan melakukan laporan ataukah kita akan melakukan pengaduan gitu loh Bang Don ya. Ada perbedaan juga berarti, Bang ya. Kalau sesungguhnya masalah legalitasnya itu sama saja. Hanya ini terkait dengan tahapannya, gitu loh. Karena ketika kita pengaduan itu nanti ketika itu unsurnya sudah kuat naik ke penyidikan maka harus dilakukan namanya laporan. Jadi ada di bawahnya dulu lah. Ini sudah sampai ya, Bang. Gimana nih? Masuk gang sini atau kita nyantai sini aja? Oke, nyantai dulu ya. Iya. Ini masuk ke kanan ini. Iya kan. Oke, nanti tak threadkan dulu sambil nunggu. Anu ya. Si Ade bisa pakai ini, telepon Ade. Wah, Siapa ini? ada itu. Ya pakai ini aja nggak apa-apa. Ini sambil Ini sambil nunggu yang akan kita datengin ya. Iya, betul. Nah, sampai mana tadi? Antara laporan dan pengaduan. Laporan dan pengaduan. Jadi harus kita memahami itu dulu Bang Don. Kenapa? Karena ini juga agar polisi itu bisa mengembangkan diri. Nah, mudah kok sesungguhnya. Yang paling gampang kita itu kadang-kadang kalau kita melihat perkap itu kadang-kadang kita tidak memahami Bang Don. Nah, kalau kita melihat peraturan Kapolri itu tidak memahami. Tapi hanya intinya begini. Jika kita ini sudah memahami Bang Don, tahu persis istilahnya kejadian pelanggarannya itu apa, terus pelakunya itu siapa, bahkan sampai nilai kerugiannya itu siapa, maka lebih baik gunakan laporan. Laporan ya. Ya. Tapi kita hanya mengumpulkan full bucket pada waktu itu hanya di tingkat data, ya Bang Don ya, data. Tapi kita tidak paham siapa pelakunya. Kamu telepon nyonyanya dulu, dah Bapak. WA atau ya. Nilai kerugiannya saja, ya Bang Don ya. Tapi tidak tahu siapa pelakunya. Nah, lebih baik kita gunakan pengaduan sehingga polisi bisa ngembangkan dulu. Nah, lah bedanya laporan dengan pengaduan itu begini Bang Don. Kalau pengaduan itu polisi itu akan
menggunakan asumsi jiwa sersenya itu dengan secara lebar. Jadi kalau kita menggunakan ilmu dari segitiga, Bang Don, kalau pengaduan itu arahnya begini. Jadi semuanya dulu, karena kita tidak tahu kan siapa pelaku-pelakunya ini. Tapi kalau pelaporan, Bang Don, itu begini, Bang Don. Oh, akhirnya mengerucut ya. Dia sudah tahu ini. Oh iya. Maka polisi akan mencari tahu dulu kejadiannya itu, peristiwanya itu melalui ini. Tapi kalau pengaduan, ini baik peristiwanya maupun pelakunya itu masih bersifat secara universal. Ini ke atas dulu semuanya. Nah, baru ketika sudah menemukan, baru kenapa dibutuhkan sebuah laporan, ini akan mengerucut nantinya ke atas. Siapa pelakunya? Jadi itu dulu gitu loh, Bang Don. Oh iya. Karena begini, Bang Don, ketika kita itu menggunakan laporan dan pelaku masih belum tahu, kita salah sebut pelaku, Bang Don, maka itu ada dua efek. Efek pertama itu kalau itu ternyata tidak benar dan polisi mengeluarkan SP2AP tidak bisa dikembangkan, ya Bang Don ya, dan atau SP3, Bang Don, tidak bisa naik ke tahap penyelidikan atau naik kepada di SP3, maka terlapor bisa melakukan laporan balik. Oh iya, bisa dilakukan balik. Bisa dilakukan laporan balik. Tapi kalau pengaduan itu tidak bisa dilakukan pelaporan balik. Jadi sesungguhnya polisi ketika menginginkan atau menyarankan kepada kita untuk melakukan pengaduan, sesungguhnya polisi itu hanya ingin kita ini harus yakin dulu. Kalau tidak yakin ada resikonya. Iya. Kan baik sudah polisi seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak paham kan. Nah, makanya kita sampaikan tujuannya di situ. Yang kedua adalah ketika kita salah tentang orangnya, Bang Don. Ya, Bang Don ya. Maka ini nanti polisi juga akan segera memberhentikan laporan tersebut karena orangnya salah. Nah, pertanyaannya apakah boleh dikembangkan? Boleh saja dikembangkan, tapi kan harus ngepas dulu. Harus intinya gini, Bang Don. Bang Don mau ke apa ini namanya, mau ke Asem Bagus. Iya toh? Yang dimaksud pengembangannya itu, Bang Don itu kalau mau ke Asem Bagus malah dikembangkan itu bisa ke Awar-Awar, bisa ke Banyu Putih, bisa ke Jangkar lah, itu perkembangannya. Tapi ketika Bang Don ini sudah salah menyebutkan orang, ya toh, ini sama saja Bang Don ini salah menyebutkan tujuan. Maka nggak mungkin Bang Don ketika Asem Bagus terus mau mengembangkan daerah Panarukan. Lah itu yang saya maksud. Jadi harus dipahami juga kok teman-teman membahas tentang pengembangan polisi itu, Bang Don. Paham? Iya. Nah, itu Bang Don. Kalau gitu antara laporan dan pengaduan, Bang Ipul. Nah, ini kalau dilihat dari rentang waktunya itu lebih lama mana untuk ke tahapan-tahapan selanjutnya? Pengaduan. Oh, pengaduan, Bang ya. Pengaduan, karena dari pengaduan itu masih mencari kan, Bang Don. Tapi kalau laporan itu kan sudah tertera orangnya. Iya toh, saya melaporkan Bang Don. Ya Bang Don itu yang kita panggil. Tapi kalau pengaduan itu bisa semuanya dipanggil dulu. Nah, itu salah satu contohnya aja. Jadi artinya ini sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya pernah dengar, saya pelajari, itu seperti itu. Tapi kalau dari buku itu biasanya itu kadang-kadang kita tidak memahami. Nah, jadi itulah bedanya antara laporan dengan pengaduan. Ya. Nah, tahap kedua harus tahu dulu kita mau ngapain. Ya toh, setelah kita masuk ke loket, kita bayar, kita kan harus tahu dulu mana pintunya. Kalau pintunya tidak sama, bisa-bisa loketnya juga tidak sama. Tidak dipakai dong. Oh iya, tidak dipakai. Kita mau masuk ke Tongedan, beli loket di depan, semuanya loketnya ada di depan semua. Tiba-tiba kita masuk dengan loket itu mau masuk ke ruangan berhantu apa? Ya, ruang hantu apa gitu? Rumah berhantu ya. Rumah hantu. Ya apa akhirnya? Ya nggak dipakai, nggak diterima. Nggak diterima kan dengan petugas tiketnya, petugas sobekan tiket itu. Betul.
Nah, itu Bang Don. Ya, sekarang masuk kepada Paham sudah ya? Oke, paham Bang. Oke. Masuk ke kriteria Bang. Nah, ketika kita sudah memahami dari apakah ini sudah komplit kita memiliki full bucket termasuk dari siapa yang akan kita laporkan, kita harus memilih. Dua, setelah kita pilih, kita masuk ke tahap yang ketiga Bang Don. Hmm. Ya, Ya. kita harus masuk kepada tahap yang ketiga. Hmm. Apa itu? Yaitu mengenal tentang pasal-pasal. Oh. Gitu lah Bang Don. Ya. Pasal-pasalnya harus kita kenal dulu. Apakah pasal ini ada di KUHP ataukah undang-undang khusus lainnya Bang Don? Ya. Paham maksud saya? Nah, Maksud undang-undang khusus lainnya ini apa Bang? kan seperti contohnya begini, seperti laporan kita kemarin, laporan tentang tambang liar, Ya. toh. Nah itu harus dipahami dulu, Oh. karena laporan undang-undang tambang liar itu ada di undang-undang minerba, Ya. nah, ya pasal 158 itu di undang-undang minerba. Jangan sampai keliru kepada pasal di KUHP. Ya. Paham. Karena itu membutuhkan nantinya dari pasal tersebut masuk ke tahap ketiga, keempat. Ketika kita sudah mengetahui pasal yang kita kehendaki, baru nanti kita berusaha untuk memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya. Nah, bagaimana kita memenuhi unsur-unsurnya kalau di dalam undang-undangnya saja sudah salah lagi? Ya. Oh, unsur-unsurnya. Nah, bicara unsur-unsur ini yang kadang banyak persoalan Bang gitu loh. Sangat mudah sesungguhnya membaca Ya, unsur-unsur artinya ketika kita ngomong unsur-unsur, ada mereka yang sok tahu dan itu. apa. Begini, artinya begini. Paham dulu ya, bahwa ini kira-kira pelanggaran ini atau tindak pidana ini masuk ke undang-undang apa. Kalau undang-undang umum ya udah pegang itu undang-undang umum. Ya. Tentukan pasalnya. Kalau undang-undang khusus tentukan undang-undangnya apa. Kan saya pernah bilang ke Bang Don, coba cari undang-undang yang lain. Nah, seperti undang-undang tentang data ya. Data ya. Betul. Membongkar kerahasiaan orang lain atau data pribadi PDP ya. Ya. Nah, itu kan saya minta itu. Ya, Nah, ada undang-undang. itu dulu Bang Don. Nah, kalau sudah diketahui maka itu harus ditulis. Itu yang kita. Makanya kita ada namanya gelar. Ya. Itu ya. Ya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui undang-undang dan pasal yang dimaksud dan serta ayat-ayatnya, maka kata per kata di dalam pasal tersebut itu harus kita turunkan. Nah, itu baru untuk memenuhi Unsur-unsurnya itu ya. Gitu loh, Bang Don. Ya. Artinya begini, sebelum kita serahkan kepada APH itu harus kita pelajari dulu. Ya, barang siapanya. Nah, ini yang saya maksud. Oh, itu kalau yang barang unsur-unsurnya siapanya tuh ya? belum jelas, maka ke pengaduan. Nah, tapi kalau sudah jelas barang siapanya, oh si A. Ya. Terus verb-nya, kata kerjanya itu si apa saja. Paham Bang Don? Ya. Misalnya verb-nya di korupsi. Ya. Lah lihat dulu korupsinya apa saja, apa yang dimaksud dengan korupsi itu. Yang dikorupsi itu apa? Ya, oke. Biar lebih spesifik saya ambilkan contoh. Kita misalkan pasal penipuan dulu Bang ya. Karena ini juga banyak sering terjadi kalau saya baca Bang Rahmat ya. Misalkan unsurnya barang siapanya. Ya. Kalau misalnya yang kita laporkan di 378, Ya. saya harus tahu dulu siapa barang siapanya ini. Makanya kemarin langsung saya menggunakan laporan. Kenapa? Karena saya tahu. Ya, barang siapanya adalah L. Ya. Paham? Ya. Barang siapanya adalah L. Lalu kita teruskan ke belakang Bang Don. Menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini juga harus kita pahamkan. Oh, iya. Nah, menguntungkan nggak untuk dia perilaku itu? Ya. Oh enggak. Misalnya karena kalau 378 ini material. Nah, tapi ternyata menguntungkan untuk orang lain. Karena di situ kata sambungnya atau, maka itu sudah masuk. Oh iya. Siapa orang lain? Ya kita nanti tentukan siapa itu. Nah, paham maksudnya? Ya, Karena ya, orang ya. lain ini adalah manusia kan ya. Iya betul. Nah, siapa yang menguntungkan? Misalnya, oh yang diuntungkan adalah Fatoni.
Kenapa? Karena Fatoni itu menikmati apa hasil dari barang siapanya ini, gaji, terus perlengkapannya itu kan, paham? Ya. Dengan melawan hukum. Artinya apa? Itu belum ada di tangan kita, belum ada di tangan dia. Nah, sebelumnya, tapi itu masih ada di tangan orang lain, atau saya pelapor ya. Dengan tipu muslihat. Tipu muslihat ini jelaskan dulu satu persatu. Apa tipu muslihatnya? Dengan menggunakan martabat palsu. Martabat palsu ya. Martabat palsu ini seperti yang saya katakan, untuk meyakinkan orang, ini kan juga harus ada teknik, yaitu ditipu muslihat. Ilmunya. Salah satu ilmunya adalah membuat seakan-akan dia memiliki martabat yang tinggi. Untuk meyakinkan. Ya, contohnya begini. Bang Don ini di rumah tidak punya mobil. Ya. Ini contoh aja dulu ya. Tapi Bang Don bisa nyetir. Tapi Bang Don ini selalu berfoto di depan mobil-mobil. Di depan setir. Untuk meyakinkan siapa? Untuk meyakinkan si A misalnya dulu ya. Agar dia meminjamkan mobilnya. Atau dia itu mau memberikan mobilnya. Ini di 378 sama 372 hampir sama. Jadi itulah yang dikatakan martabat palsu. Ya? Ya. Paham dulu? Paham. Dengan rangkaian kebohongan. Apa rangkaian kebohongannya? Kita harus mencari dulu di situ bukti-buktinya. Ya, contohnya adalah apakah dia itu pernah bicara bahwa dia itu memiliki uang untuk mengganti uang yang dia perintahkan. Misalnya disebutkan di WA, atau misalnya disebutkan di mana bahwa dia punya uang sekian juta dolar. Di situ rangkaiannya. Rangkaian kebohongannya. Kesombongan itu termasuk juga di dalam rangkaian kebohongan. Tapi kalau tipu muslihat itu secara umum. Baik menyangkut tentang kemartabatan, martabat yang palsu, padahal dia tidak punya duit tapi sok punya duit. Ya? Padahal dia misalkan tidak punya mobil, punya gayanya di mobil gitu Bang ya. Itulah kenapa tipu muslihat itu dalam kamus itu disebut sebagai ilmu siasat menipu. Oke? Ada nggak itu? Gitu loh Bang Don. Itu masuk juga unsur ya? Iya lah. Setelah itu Bang Don masuk ke arah yang dibawanya lagi, karena tiap kata ini mengandung makna, sehingga menyebabkan hutang atau menghapus piutang. Bahasa kembali lagi atau itu milik. Kalau salah satu sudah terpenuhi itu selesai. Lah, menyebabkan hutang itu menggerakkan orang lain ya toh. Ya kan menggerakkan untuk memberi hutang gitu ya. Menggerakkan saya, apakah saya mengeluarkan uang itu untuk memenuhi kebutuhan itu atau tidak. Paham? Ya. Paham dulu? Ya, paham. Ya. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya seakan-akan ini hutang. Menyebabkan itu gitu loh Bang Don. Lah, untuk membuktikan itu ya Bang Don ya, adakah chat atau adakah full bucket yang lain, misalnya dari screenan ini, bahwa saya pernah menagih. Itulah hutang gitu loh. Apakah saya pernah menagih, dan apakah ketika saya menagih itu ya Bang Don ya, itu ada di dalam bukti tertulis gitu loh, misalnya cat gitu loh Bang Don. Dan apakah ketika kita menagih uang itu sudah dikembalikan? Nah, ini nanti sebagai bahan dari perlawanan atau pembantahan, bahwa ketika Bang Ipul menagih itu sudah saya berikan. Contohnya mana? Lah ini. Nah, itu Bang Don. Iya. Jadi harus penuhi unsur-unsurnya dulu Bang ya. Iya, ketika memenuhi unsur-unsur itu, tujuannya itu hanya satu Bang Don. Ya. Tujuannya
Keren, TNI, kebanggaan saya ya. Keren ya. Nah, jadi itu Bang Don. Iya, Ya. iya. Lah, tugas dari terlapor itu bagaimana membantah hal tersebut. Karena di situ bisa aja dia memiliki bukti-bukti. Contohnya seperti tadi. Oh enggak, saya tidak pernah menyuruh. Oh enggak, saya tidak pernah ditagih. Nah, iya toh? Oh Ya. enggak, saya tidak pernah menjanjikan. Ya, Nah, itu harus dibuktikan. harus dibuktikan. Itu ya. namanya membantah. Seperti kita yang ke Surabaya kemarin. Ya kita bantah bahwa Ya. itu adalah hadiah. Hadiah. Bagaimana untuk membantahnya? Lah ini WA-nya ada. Ya. Nah, itu loh Bang Don, itu Betul. pembantahan karena di tahap lidik itu statusnya adalah saksi, Saksi. baik pelapor maupun terlapor. Gitu loh Bang Oke. Don ya. Lah, setelah semuanya kita analisa unsur-unsurnya masuk, barulah kita bawa ke SPKT untuk melaporkan. Untuk melaporkan, ya. Maka berarti yang terpenting itu ketika laporan itu adalah unsur-unsur pasal yang akan dilaporkan itu harus terpenuhi, Bang ya. Iya, baru itu kita laporkan. Nah, saya ambil contoh yang ini Bang Don, karena Bang Don juga sering menanyakan laporan dan pengaduan. Kenapa Bang Ipul untuk kasus kasus Arjasa, Bang Ipul menggunakan teknik pengaduan. Iya, iya, iya. Pemalsuan itu ya 263-nya. Iya, iya. Kenapa kok bukan gunakan laporan? Ya. Nah, itu salah satunya. Setelah saya analisa, beberapa unsur sudah terpenuhi, cuman barang siapanya saya belum tahu. Siapa yang melakukan pemalsuan? Nah, itu Bang Don. Makanya saya gunakan pengaduan. Tugasnya penyidik yang harus mencari tahu siapa orang itu dari kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan. Karena apa? Tulisan tersebut tidak akan serta-merta ada. Betul, betul. Ya kan? Ya, betul. Udah gitu, bedanya mudah kan? Ya. Lah, setelah kita memenuhi itu, maka kita laporkan dan kita kerjasama dengan penyidik untuk memenuhi unsur-unsur yang lain. Nah, kenapa? Di dalam pasal undang-undang itu Bang Don, Ya. itu kita hanya menganut di minimal. Maksimal. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Artinya apa? Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, Ya. bisa 3 tahun. Nah, Ya. untuk memberatkan agar ini ancaman hukumannya maksimal, disitulah kita mengadakan koordinasi dengan penyidik dan kejaksaan untuk memenuhinya. Ya. Contohnya begini, apakah tentang 378 ya? Ya, ya. Apakah orang yang kita laporkan ini itu terbiasa seperti itu? Ya? Ya, ya, ya. Apakah orang ini juga sering menipu orang lain dengan cara yang sama? Hah? Misalnya dia punya anak buah yang lain juga diperlakukan seperti itu. Nah, itu untuk menguatkan dan menambahi beban dari vonis yang akan dijatuhkan nanti. Ya, ya. Oke. Paham, Bang Don? Ya, ya. Nah, karena kita menganut pasal di mana ancamannya itu ancaman maksimal, bukan minimal. Kalau minimal enak. Wah, ini ada telepon masuk ya, Bang. Begitu, Bang Don. Ya, ya, Biarkan dan nanti dah. Jadi itu saja yang Ya. perlu kita sampaikan Bang Don kepada masyarakat. Nah, kenapa laporannya Bang Ipul itu selalu berakhir di pengadilan dan setidaknya naik ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, setidaknya itu. Nggak pernah berhenti di tahap lidik. Kenapa? Karena Bang Ipul dan tim pemangkar itu dari awal sudah membantu polisi untuk melakukan namanya penelitian. Tahapannya kita lewati di polisi. Karena polisi ini ketika ada laporan yang tidak jelas, dia ngadakan penelitian. Nah, paham? Unsur-unsur itulah yang sudah kita penuhi dulu. Jadi jangan sembarangan melaporkan agar tidak mudah dipatahkan. Sama pidana perdata seperti itu. Kalau kita sudah memiliki saksi, kalau kita sudah memiliki bukti surat yang enak, yang jelas bagaimana kita memperjuangkan hak keperdataan seseorang, maka kita lakukan. Tapi kalau belum punya, jangan coba-coba melaporkan, mendaftarkan. Kalau di pengadilan kan mendaftarkan. Jangan coba-coba, pelajari dulu. Oke, friend. Gitu aja, semoga bermanfaat untuk masyarakat Situbondo.
itulah kenapa laporan Bang Ipul itu bukan saya, jujur ya, saya tidak pernah mengintervensi namanya polisi. Banyak orang yang curiga, kenapa kalau laporan Bang Ipul segera seperti ini? Enggak. Tidak sedikit laporan Bang Ipul yang memerlukan proses yang panjang, tapi bukan berhenti. Betul nggak? Betul. Kalau ada kan yang di Polres Situbondo laporan 2013 ya sampai sekarang naik ke tingkat sidik aja nggak pernah. Ya kenapa? Karena laporannya mentah. Gitu loh. Gampang dimentahkan akhirnya, Bang. Gampang dimentahkan. Karena mungkin unsur-unsurnya nggak masuk gitu, Bang ya. Betul, karena begini Bang Don, Dumas pengaduan masyarakat ya Bang Don ya, kepada level yang lebih tinggi, misalnya Polres di Dumas ke Polda, itu nggak akan pernah masuk namanya kepada inti dari persoalan, pokok persoalan tidak akan masuk. Mereka hanya bertugas seperti di pra-peradilan. Apakah penyidik ini sudah sesuai prosedur atau tidak? Nggak akan pernah berpengaruh. Paham maksud saya Bang Don ya? Jadi ketika Propam datang, Propam itu hanya mempertanyakan apa yang sudah kamu lakukan. Lah kenapa ini lambat? Itu aja. Nggak bisa masuk ke dalamnya. Maka penyidik bisa menggunakan alasan atau bahasa misalnya dulu ya. Oh ini kenapa lambat? Oh karena kemarin ini saksi ini tidak ada di tempat. Ya. Oh karena alat bukti surat itu sulit kita temukan. Nah, tinggal itu saja. Jadi jangan ngandalkan Dumas. Karena Dumas cuman fungsinya itu karena gini, hak penyidik itu tidak boleh diintervensi. Ya Bang Don ya. Makanya Bang Ipul tidak pernah mengintervensi. Bang Ipul tidak pernah mengintervensi penyidik. Tapi Bang Ipul hanya berusaha bersama dengan penyidik. Ayo kita bahas ini, apa-apa saja yang harus kita siapkan, apa-apa saja yang harus kita tambahi. Seperti kasus 378 kemarin, ternyata kita hanya dimintain tambahan, oleh Kasat. Itu menyebutkan ini WA-nya siapa namanya. Oh ini WA-nya siapa. Itu tugasnya kita dengan penyidik. Artinya harus ada harus saling bantu juga. Jadi gini Bang Don ya, penyidik ya. Pelapor dengan penyidik harus bekerja sama untuk mengungkap ya. minimal peristiwanya dulu. Peristiwa itu bantuannya itu kerjasama di awal yang harus dipenuhi. Ya, makanya ketika ada SP2 HP tentang laporan kita ke Polda, Bang Don, oleh Lilur ya, kita dilaporkan ke Polda oleh Lilur, ini diminta untuk memberikan legalitas. Ini penyelidikan. Di penyelidikan ini harus mencari legalitas. Maka ini harus dipenuhi dulu. Akhirnya keluar. Dan ternyata ketum GP Sakera adalah Sidika. Itu salah satunya. Gitu loh. Ketika peristiwa itu ada, polisi tinggal mencari barang siapa. Minimal 2 alat bukti sudah tersimpan, siapa pelakunya, itu mudah Bang. Ya, gitu Bang Don ya, karena sudah maghrib. Terima kasih masyarakat Situbondo, tetap semangat, terus belajar, jangan merasa hebat, jangan merasa yang paling pandai. Kenapa? Karena ilmu Allah sangat luas. Dari saya Bang Ipul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas. Salam. Ya. Oke, saudaraku, kawan-kawanku semuanya, ini jelas menurut saya. Ya, sudah jelas ya. Itulah sebab kenapa laporan GP Sakera ini terus berlanjut dan ini sudah terbukti ya. Sudah terbukti ya kan. Gak bisa disangkal itu. Jadi di SP3 pun bisa saya gugurkan. Betul. Itu karena sudah lengkap. Ya, betul. Jadi betul. apa rumusnya ya tadi yang saya sebutkan ya Bang Don ya. Betul. Ini kanan Bang Don. Ya, kanan Bang. Oke. Jadi salah satunya unsur-unsurnya kalau melaporkan pidana itu harus terpenuhi ya. Jadi itu saudaraku ya, mungkin ini bisa bisa diambil ya. Mungkin mungkin ada yang bingung akhirnya dengan penjelasan kita, oh ternyata begini gitu kan ya. Mudah-mudahan lah dari obrolan kita ini, berbincang di mobil ini bisa memberi manfaat buat buat saudaraku yang di sana ya. Oke, ini karena sudah nyampe, saya Bang Don undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkas. Salam.